Selamat datang di laman pembelajaran kami, terapi cairan dasar pada anjing dan kucing. Ketemu lagi dengan saya, Nusdianto Triakoso. Pada topik kali ini, kita akan membahas pemeriksaan klinis dan derajat dehidrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, bagian yang penting sebelum melakukan terapi cairan adalah melakukan pemeriksaan klinis pada seekor hewan, terutama untuk mengetahui derajat dehidrasinya. Nah, pemeriksaan klinis ini berguna untuk mengetahui kondisi hidrasi dan perfusi seekor hewan. Jadi pemeriksaan klinis ini terdiri atas pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan klinis ini seringkali diperlukan dalam menentukan derajat dehidrasi. Derajat dehidrasi adalah prediksi atau perakiraan cairan yang hilang pada seekor hewan. Derajat dehidrasi ini penting untuk diketahui untuk menentukan jumlah cairan pengganti yang akan diberikan pada hewan yang mengalami kehilangan cairan. Ada beberapa pendekatan untuk mengetahui derajat dehidrasi. Yang satu adalah mengetahui berat badannya. Pada prinsipnya, secara filosofi, 1 liter air itu kurang lebih setara dengan 1 kilogram. Sehingga bila seekor hewan mempunyai berat badan 27 kilogram, kemudian karena suatu sebab sakit, berat badannya kemudian diukur menjadi 25 kilogram, maka selisih berat badan tersebut setara dengan cairan terapi yang diberikan. Namun, seringkali kita tidak mengetahui berat badan seekor hewan sebelum dia sakit. Oleh sebab itu, pendekatan yang lain untuk mengetahui kehilangan cairan tubuhnya melalui pemeriksaan klinis dengan memeriksa perubahan-perubahan fisik atau tanda-tanda klinis dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan fisik harus dilakukan secara menyeluruh karena beberapa pemeriksaan indikator tidak saja dapat menentukan derajat dehidrasi dengan benar. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara menyeluruh karena pemeriksaan beberapa indikator saja tidak dapat menentukan derajat dehidrasi dengan benar. Beberapa pemeriksaan mempunyai faktor pembaur sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan derajat dehidrasi. Beberapa faktor pembaur yang harus diketahui antara lain turgor kulit, membrana mukosa, kemudian posisi okuler. Turgor kulit pada hewan muda, di mana kandungan lemak subkutannya tinggi, atau hewan-hewan obes yang dia kegemukan, atau justru kurus, atau hewan-hewan tua, ini akan mengganggu pemahaman atau perakiraan derajat dehidrasi yang kita periksa. Pada kondisi hewan muda yang mengalami dehidrasi dengan lemak subkutan yang cukup tinggi, maka biasanya turgor kulit akan terlihat masih bagus. Pada hewan yang mengalami obesitas, demikian juga. Pada hewan yang sangat kurus ataupun geriatrik yang tua, di mana elastisitas kulitnya sangat menurun, kita bisa dikelirukan turgor kulitnya kita duga dia mengalami dehidrasi, sebetulnya tidak, karena elastisitasnya kulit sudah menurun akibat dia geriatrik. Pada membrana mukosa, pemeriksaan tadi itu beberapa pembaur, misalkan pada kondisi penting seekor anjing terutama, maka kita akan melihat membrana mukosanya jauh lebih kering. Pada kondisi tachypno ataupun dyspno juga demikian sama. Sementara membrana mukosanya basah, biasanya dia mengalami nausea atau muntah, atau dia habis minum, atau dia mengalami hipersalivasi. Posisi okuler bisa dikelirukan dengan kondisi kekurusan, bukan dehidrasi. Kemudian indikator-indikator perfusi seperti membrana mukosa yang pucat atau anemis, ini bisa disebabkan hal-hal yang lain.
Jadi bisa terjadi akibat vasokonstriksi, akibat nyeri, ataupun cemas, ataupun anemia, bukan karena dehidrasi. Membrana mukosa yang merah, kemerahan karena terjadi vasodilatasi dan mungkin diinterpretasikan sebagai volume normal, padahal dia mengalami perubahan-perubahan vasodilatasi. Demikian juga dengan capillary refill time atau waktu pengisian kembali kapiler. Jadi faktor pembaurnya biasanya kurang dari 1 detik, mungkin terkait dengan perfusi yang adekuat. Dan sulit diinterpretasikan jika vasokonstriksi terjadi di bagian perifer akibat nyeri atau akibat cemas, bukan akibat dehidrasi. Pada pemeriksaan fisik ada 2 indikator yang harus kita perhatikan, indikator hidrasi dan indikator perfusi. Indikator hidrasi antara lain status mental, turgor kulit, kelembaban membrana mukosa, denyut jantung dan tekanan darah, serta posisi okuler. Sedangkan indikator perfusi antara lain temperatur rektal, capillary refill time, membrana mukosa, warna membrana mukosa, frekuensi dan kualitas pulsus, serta suhu ekstremitas. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk mendukung menentukan derajat dehidrasinya adalah Paxel volume, total protein plasma, laktat serum, urea serum, elektrolit dan gas vena, serta volume dan berat jenis urin. Nah, turgor kulit ini bergantung pada jumlah lemak seputan, elastin, dan volume interstisial. Jadi pada pemeriksaan turgor kulit, kita sebetulnya melihat elastisitas kulit, mengukur elastisitas kulit yang salah satunya akan ditentukan oleh adanya cukup cairan di dalam kulit. Pemeriksaan turgor kulit tergantung pada hewan sebelum mengalami dehidrasi. Posisi hewan, baik dia berdiri ataupun rebah ketika kulit diperiksa, lokasi kulit yang diperiksa, dan jumlah lemak seputan. Turgor kulit sebaliknya diperiksa di beberapa tempat. Turgor kulit sebaiknya diperiksa pada area lumbal pada saat hewan berdiri. Karena tempat ini lebih stabil dibandingkan lokasi kulit yang lain, yang lebih elastis, yang lebih bisa juga di pangkal leher, sekitar skapula, atau di atas vertebrae toraks, punggung, dan bagian atas kepala di antara telinga. Lakukan beberapa pemeriksaan pada beberapa lokasi untuk pemeriksaan turgor kulit. Turgor kulit diperiksa dengan cara mencubit atau mengangkat kulit beberapa saat, kemudian dilepas. Pada kondisi hewan dengan hidrasi yang normal, kulit yang dicubit tadi akan segera kembali ke posisinya dalam waktu kurang dari 1 detik. Nah, faktor pembaurnya adalah umur dan kondisi, baik itu gemuk ataupun kurusnya. Umur, pada hewan muda, kulit akan lebih elastis karena elastin masih tinggi dan lebih banyak lemak di sana. Sementara umur yang tua, elastin dan lemaknya berkurang sehingga elastisitas kulit menjadi lebih berkurang, sehingga seakan-akan turgor kulit menjadi lama dan bisa dikelirukan dengan dehidrasi. Demikian juga dengan kegemukan. Pada kondisi yang obes, banyaknya lemak di bawah kulit akan bisa mengganggu, mengelirukan perakiraan dibandingkan pada hewan yang kurus yang elastisitas kulitnya lebih jelek. Turgor kulit bukan ukuran utama dalam menentukan derajat dehidrasi, maka hasil pemeriksaan turgor kulit harus dibandingkan, dipertimbangkan dengan hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Pemeriksaan mukosa, kelembapan mukosa merupakan indikator hidrasi. Pada hewan yang normal, mukosanya akan basah. Faktor pembaurnya adalah penting. Jadi pada anjing terutama, anjing tidak mempunyai banyak kelenjar keringat, sehingga untuk membuang panas tubuhnya, anjing akan melakukan penting atau terengah-engah. Dengan penting, maka panas tubuh akan banyak keluar melalui
saluran nafas dan terutama mulut dengan terbuka, maka mukosa mulut biasanya akan lebih kering. Dengan demikian juga tachypnea dan dyspnea akan memberi kesan mukosa lebih kering dibandingkan kondisi yang lain.